Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Ya, di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang tepatnya berada di dusun ataupun desa Guntur Madu, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo ya. Dan di sini merupakan tanaman-tanaman hias yang berada di samping rumah, dan ini menghadap ke arah selatan hingga ketika jam 11 siang ini ya. Pada tempat ini belum terkena cahaya matahari, dan keadaan dari tanaman-tanaman tersebut juga untuk daunnya ya di sini bagus-bagus sekali, pertumbuhannya juga terlihat subur. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya di sini sangat beragam ya, dari jenis tanaman hias begonia, kemudian juga peperomia, kemudian juga ada tanaman hias keladi dan beberapa tanaman hias lainnya. Dan di sini yang membuat saya kagum ya, yang pastinya adalah pertumbuhan tanaman hiasnya di sini terlihat bagus-bagus banget, terlihat subur-subur sekali dengan corak warna daun juga yang sangat indah seperti ini ya. Untuk jenis tanaman hias keladinya, selain pertumbuhannya yang luar biasa, yang bagus seperti ini, corak daunnya yang begitu terlihat indah, di sini juga keadaan pada bagian media tanamnya, pada bagian potnya, di sini bersih-bersih sekali, kayak tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman tersebut. Karena memang pertumbuhan rumput-rumput liar pada tanaman hias ya, pada media pot itu juga yang pastinya mengganggu kelangsungan pertumbuhan tanaman hias tersebut. Karena yang pastinya nutrisi itu akan berebutan dengan pokok dari tanaman hias tersebut dengan rumput-rumput liar. Dan kemudian saya bakalan melihat ya media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi, karena juga di sini terlihat bagus-bagus banget ya untuk pertumbuhannya. Di sini untuk penggunaan media tanamnya, di sini menggunakan media tanam tanah. Dan di sini juga cukup bantat ya, cukup bantat. Dan sepertinya pemberian pupuk kandang pada tanaman hias keladi ini hanya menambah nutrisi saja. Karena memang untuk jenis tanaman hias keladi ketika kita melakukan pembongkaran ya, itu gampang sekali mengalami layu daun dan juga memudahkan juga untuk dorman ya, ataupun mati suri. Sehingga pada tanaman hias keladi itu memang baiknya itu jangan dilakukan pembongkaran kecuali mau melakukan budidaya. Karena memang untuk jenis akar dari tanaman hias keladi tersebut itu mudah sekali stres ya. Dan memang untuk menanam tanaman hias keladi juga baiknya dibuat rumpunan seperti ini, agar memang selalu terlihat cantik seperti ini ya. Karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias keladi kayak bisa dibilang tumbuh daun satu, tumbang satu, sehingga tidak akan pernah terlihat bagus ketika tidak dibuat rumpunan seperti ini. Dan untuk penggunaan media tanam menggunakan media tanah ya pada tanaman hias keladi itu memang juga cukup bagus, karena memang apa, untuk menguatkan batang dari tanaman hias keladi tersebut. Di sini memang untuk jenis tanaman hias keladinya, di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan untuk campuran kayak sekam ataupun yang lainnya kayak bisa dibilang ini tidak ada ya. Dan memang keadaan dari batang tanaman tersebut juga terlihat bagus banget. Yang tumbang seperti ini memang karena keadaannya memang sudah terlihat tua ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada lumut Papua. Dan untuk jenis tanaman hias lumut Papua juga jangan sampai telat menyiram ya. Karena apabila telat menyiram pada tanaman hias lumut Papua ini biasanya gampang sekali terlihat layu. Namun ketika dilakukan penyiraman kembali, maka juga akan gampang sekali segar. Juga ada tanaman hias, ada Sente variegata, kemudian juga ada sukulen.
Kemudian juga ada tanaman hias, ada yang sebutnya itu rekriting atau Seraditepala. Ini juga bagus banget untuk corak daunnya, kemudian tonjolan-tonjolan ataupun bentolan-bentolan pada daunnya, ini keren banget. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia Black Velvet. Ini untuk warna daunnya juga bagus banget ya. Ketika tanaman hias Begonia Black Velvet ini ditempatkan di tempat yang teduh, maka warna bluedrunya ini akan bagus banget dan akan terlihat mengkilap juga ya. Ini cantik banget. Kemudian juga ada tanaman hias Calathea sepat. Kemudian juga ada twister Sansevieria. Kemudian juga ada pagoda yang hijau. Dan di bagian atasnya di situ ada tanaman hias, ada Begonia red wallet ya. Tanaman hias yang sekitar 6 bulan lalu sampai 1 tahun ini pernah mahal sekali, ratusan ribu rupiah ya. Namun sekarang sudah menjadi cukup terlantar ya. Namun ketika memang dirawat seperti itu juga akan terlihat bagus. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia listada. Di sini juga cantik-cantik banget. Dan kemudian juga ada keong yang silver brown juga. Kemudian juga ada Begonia Marmaduke. Dan untuk media tanam yang digunakan untuk tanaman hias begonia, saya bakalan ngelihatnya ya, karena juga memang terlihat bagus banget. Dan untuk penggunaan media tanam pada tanaman hias begonia juga hanya menggunakan media tanam tanah saja, dan untuk sekam mentahnya juga tidak begitu banyak ya. Kemudian juga ada tapak macan, kemudian juga ada peperomia. Dan di sini untuk jenis tanaman hias peperomianya watermelon ini benar-benar rimbun banget, dan di sini juga terlihat sekali ya. Sang pemilik telaten untuk memangkas bunga-bunga pada tanaman hias peperomia tersebut, karena memang bunga pada tanaman hias peperomia merupakan penghambat ya, penghambat munculnya daun-daun baru. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Begonia red carpet, ada tusuk konde juga. Dan tusuk konde ini juga ketika ditaruh di indoor ini juga bagus banget ya, karena memang daunnya ini mengkilap banget. Kemudian juga ada sukulen peperomia watermelon. Di sini terdapat beberapa pot. Ada perseliliang variegata. Kemudian juga ada tanaman hias, ada pilea. Ini ya. Memang untuk jenis tanaman hias begonia ketika menggunakan media tanam tanah itu sudah aman sekali ya. Kemudian juga ada epistria. Saya senang ngelihatnya ya, ketika tanaman-tanaman hias itu terawat, tumbuh dengan bagus seperti ini. Ini keren banget. Dan ini juga ada jenis tanaman hias, ada begonia. Untuk ID persisnya saya ini lupa ya, untuk ID yang ini. Ini juga cantik banget. Dan di bagian sampingnya ataupun sudut, di sini juga ada tanaman hias begonia katedral. Dan yang penempatan berada di sini ini benar-benar teduh, karena tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini diapit 2 rumah seperti ini ya. Jadi bagian sini kayak bisa dibilang itu benar-benar kayak tidak terkena cahaya matahari. Dan untuk jenis peperomianya juga bagus banget, peperomia kerut hijau. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.